Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contohnya seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polycherry dengan ukuran D18, bisa menggunakan hakpen ukuran 3 atau 4. Kemudian alatnya ada korek api gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Jarum tapestry, kemudian ada hakpen dengan ukuran 3. Lalu kita sudah menyiapkan meteran, kemudian penanda. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku taruh di deskripsi ya. Tinggal cek dan klik di situ. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Di sini aku sudah membuat alasnya, diawali dengan membuat 56 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 2. Setelah selesai dengan kelipatan 2, bisa ditambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 57 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen, kita membuat 1 single crochet di setiap lubang rantai sampai di ujung rantai. Setelah itu kita membuat 1 rantai, kita balik, kita lanjutkan membuat single crochet bolak-balik sebanyak 13 baris atau sampai terkumpul lubang lebarnya ini ada kelipatan 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah ada 14 lubang. Jika dibagi 2 sudah genap ya. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Di bagian lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 single crochet atau membuat increase ya. Langsung saja membuat pondasi yang pertama. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Kita langsung masuk di lubang selanjutnya, membuat 1 single crochet di setiap lubang. Sudah sampai di bagian tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 single crochet. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti di bagian lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 single crochet ya. Nanti kita bertemu di bagian lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 single crochet. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. Single crochet memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 2, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung sambil membuat pondasi yang pertama. Jumlahnya ada 140 single crochet. Jika dibagi 2 sudah genap ya, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Kita langsung masuk di lubang single crochet selanjutnya, membuat 1 single crochet di setiap lubang.
Di bagian lubang tepi alas, kita isi dengan 1 single crochet di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di bagian awalan sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Untuk pondasi yang kedua, di bagian tepi alas, kita isi masing-masing dengan 1 single crochet ya, untuk pondasi yang kedua. Sudah sampai di bagian pondasi kedua akhir. Untuk alas dan pondasinya jadinya seperti ini. Saatnya kita langsung masuk ke motif. Kita masuk di lubang baris kedua 1 2, membuat 1 single crochet besar seperti ini. Kemudian masuk di lubang SC selanjutnya, membuat 1 single crochet. Kemudian masuk di lubang baris kedua 1 2, lubang yang ini tidak kita isi, membuat 1 single crochet besar. Kemudian masuk di lubang SC selanjutnya, membuat 1 single crochet. Masuk di lubang baris kedua, membuat 1 single crochet besar. Masuk di lubang SC selanjutnya, membuat 1 single crochet. Masuk di lubang baris kedua 1 2, jadi lubang yang ini tidak kita isi. Kita masuk di lubang baris kedua, membuat 1 single crochet besar. Kemudian masuk di lubang SC selanjutnya, membuat 1 single crochet. Motifnya jadinya seperti ini. Jadi jarak antara single crochet besar ada 1 lubang yang ini ya. Jadi jaraknya 1 lubang antara double crochet yang besar. Seperti ini. Masuk di lubang baris kedua, membuat 1 single crochet besar. Kemudian masuk di lubang SC selanjutnya, membuat 1 single crochet. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di awalan 1 single crochet besar sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama. Setelah membuat 1 single crochet besar, di lubang SC yang ini kita isi dengan 1 single crochet. Kemudian di lubang single crochet besar yang ini kita isi dengan 1 single crochet kecil. Kemudian kita masuk di lubang baris kedua 1 2, atau lubang antara single crochet besar. Di lubang yang ini membuat 1 single crochet besar. Lalu masuk di lubang SC selanjutnya, membuat 1 single crochet. Masuk di lubang baris kedua, membuat 1 single crochet besar. Masuk di lubang SC selanjutnya, membuat 1 single crochet. Masuk di lubang baris kedua 1 2, lubang antara double crochet besar. Di lubang yang ini membuat 1 single crochet. Masuk di lubang yang ini, membuat 1 single crochet. Masuk di lubang baris kedua 1 2, jadi lubang yang atas tidak kita isi. Masuk di lubang antara single crochet besar. Di lubang yang ini membuat 1 single crochet besar. Nah, untuk motif yang dihasilkan nanti jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di awalan single crochet yang ini ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di baris kedua akhir, sudah sampai di single crochet yang besar ya. Kemudian kita lanjut di lubang SC yang ini membuat satu single crochet. Lalu kita masuk di lubang baris kedua yang ini membuat satu single crochet besar. Kemudian kita langsung masuk di lubang yang selanjutnya. Di lubang yang ini membuat satu single crochet kecil seperti ini. Kemudian kita masuk di lubang baris kedua, 1 2, membuat satu single crochet besar. Masuk di lubang selanjutnya membuat satu single crochet kecil. Masuk di lubang baris kedua membuat satu single crochet besar. Kita ulangi. Masuk di lubang baris kedua membuat satu single crochet besar. Masuk di lubang single crochet selanjutnya membuat satu single crochet kecil. Masuk di lubang baris kedua membuat satu single crochet besar. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di awalan single crochet besar sini. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ketiga akhir, 1 2 3. Setelah membuat satu double crochet besar terakhir, kita masuk di lubang SC yang besar ini atau di lubang SC selanjutnya membuat satu single crochet kecil. Kemudian masuk di lubang baris kedua 1 2 atau lubang antara double crochet besar. Di lubang yang ini membuat SC besar, lalu membuat single crochet di lubang selanjutnya. Masuk di lubang baris kedua 1 2, membuat satu single crochet besar. Masuk di lubang SC selanjutnya membuat satu single crochet. Masuk di baris kedua 1 2, membuat satu single crochet besar. Masuk di lubang SC selanjutnya membuat satu single crochet. Masuk di lubang baris kedua membuat satu single crochet besar seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Nanti kita bertemu saat mau membuat handle-nya ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Untuk tasnya jadinya seperti ini. Di sisi sebelah kanan sudah aku buat contoh handle-nya. Caranya kita akan membuat motif spike memutar. Ini panjangnya kurang lebih ada, kita ukur terlebih dahulu, sekitar 26 cm. Dan nanti akan kita praktekkan di sisi sebelah kiri. Cara membuatnya, yang pertama kita ukur terlebih dahulu dari tepi sebelah kiri sampai tepi sebelah kanan seperti ini. Lalu kita beri tanda di 6 cm. Jadi ini sudah aku beri tanda di bagian 6 cm. Dan sisi sebelah kanan juga kita beri tanda di 6 cm. Nah, seperti ini. Setelah kita beri tanda, kita akan membuat motif spike memutar di sisi sebelah kiri. Akan aku siapkan dulu untuk benangnya ya. Sudah kita siapkan untuk benangnya, posisinya sudah kita slip knot. Langsung saja penandanya kita lepas. Kita beri tanda di sisi yang belakang sini biar tidak lupa. Benangnya kita masukkan ke dalam tasnya. Bagian yang kita tanda ini, lubangnya yang besar,
hakpen masuk ke dalam benang, tarik menuju lubang bagian penanda tadi, lalu membuat SC. Setelah itu kita masuk di lubang selanjutnya, membuat motif yang sama. Jadi kita masuk di lubang baris kedua membuat single crochet besar, masuk di lubang SC selanjutnya membuat single crochet kecil. Caranya sama ya, seperti ini. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di bagian penanda. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Setelah sampai di penanda, kita lepas. Lalu di lubang bagian penanda kita isi dengan satu single crochet kecil. Kemudian kita putar seperti ini. Di lubang yang awal tadi kita membuat SC, di lubang yang ini kita membuat single crochet besar. Di lubang yang ini ya, yang kita awalan membuat SC, kita membuat single crochet besar, lalu masuk di lubang SC kecil. SC selanjutnya maksudnya membuat SC kecil, lalu masuk di lubang baris kedua, masuk di lubang SC selanjutnya. Nah, seterusnya kita membuat single crochet seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Sini sudah terkunci. Seperti ini, kita tinggal membuat motif spike memutar. Nanti kita bertemu di bagian tepi sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian pembatasnya sini ya. Setelah membuat single crochet kecil yang ini, kita masuk di lubang yang ini membuat single crochet besar. Pelan-pelan. Lalu kita masuk di lubang yang ini membuat single crochet kecil. Di lubang yang ini ya, kita isi dengan single crochet kecil. Kemudian kita putar lagi. Kita masuk di lubang baris kedua, 1 2, membuat satu single crochet besar. Lalu masuk di lubang selanjutnya membuat satu single crochet kecil. Nah, kita lanjutkan memutar, membuat motif spike. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di bagian sini ya. Pembatasnya ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu, nanti kita bertemu di bagian yang sini. Kita sudah sampai di bagian pembatas ya. Nah, yang ini tinggal kita sesuaikan. Ini kita terakhir kan sudah membuat single crochet kecil, lalu kita masuk di lubang baris kedua, di lubang yang ini 1
2 di lubang yang ini membuat 1 single crochet besar. Seperti ini, kita masuk di lubang selanjutnya membuat 1 single crochet kecil. Kemudian kita putar. Kita lanjut masuk di lubang baris kedua, membuat single crochet besar, masuk di lubang selanjutnya membuat single crochet kecil. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar. Seperti ini. Kalau di bagian pembatasnya ini sudah seperti ini, untuk membuat motif spike memutarnya sudah mudah ya. Nanti disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris terakhir ya. Ini kita slip stitch. Kita membuatnya kurang lebih ada 3 cm. Nah, 3 cm ya. Seperti ini. Setelah kita slip stitch, kita sisakan benang yang agak panjang. Ini nanti fungsinya untuk menjahit atau menyambungkan dengan sisi yang sebelah kanan. Nah, setelah kita slip stitch di bagian sini, kemudian telah kita sisakan benang yang agak panjang untuk menjahit, dan ini tadi juga sudah aku pasang jarum tapestry. Kita tadi kan slip stitch di sini, kemudian kita selip-selipkan di bagian dalam sampai menuju bagian sini. Nanti supaya lebih mudah untuk kita menjahitnya. Seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Jadi kita menjahitnya di bagian lubang SC ya, seperti ini.
Setelah kita jahit memutar di bagian lubang single crochet seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita selip-selipkan supaya tidak terlihat. Untuk tas yang dihasilkan jadinya seperti ini. Handle antara sisi bagian kanan dan kiri sudah kita jahit memutar. Hasilnya seperti ini. Dan untuk bibir tasnya bisa seperti ini. Mau diberi kancing cetet juga bisa, mau diberi kancing magnet juga bisa ya. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Ini muat HP, make up, dan lainnya juga bisa. Untuk kondangan juga cantik ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan ingin lebih tahu banyak tentang motif terbaru atau bentuk-bentuk tas yang unik, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.